Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum IPA pada kegiatan praktik kali ini kita menggunakan larutan yodium atau obat merah yang digunakan untuk mengetahui kandungan makanan antara lain pisang, apel, nasi, gula, tepung terigu, tahu putih, putih telur, margarin, kentang, dan biskuit. Obat merah digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi yodium menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut semakin banyak kandungan karbohidratnya loh. Pada uji karbohidrat pisang yang diiris kecil-kecil ditetesi dengan larutan obat merah dan menghasilkan warna hitam. Hal itu berarti pisang mengandung karbohidrat. Kemudian di sebelahnya itu ada tepung terigu. Tepung terigu yang ditetesi dengan larutan yodium atau obat merah berubah warna menjadi biru kehitaman loh. Hal itu menunjukkan bahwa tepung terigu mengandung karbohidrat. Dan di sebelahnya itu ada gula pasir. Gula pasir yang ditetesi dengan larutan yodium atau obat merah berubah warna menjadi kecoklatan. Hal itu menunjukkan bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh-contoh makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan larutan obat merah atau yodium, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat loh, dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat seperti berikut ini. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat contohnya pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Kemudian yang tidak mengandung karbohidrat contohnya apel, telur rebus, putihnya saja ya, tahu, margarin, dan gula pasir. Oke guys, itu adalah contoh praktikum dari kelompok kami. Video selanjutnya adalah uji protein dan uji lemak. Halo guys, pada uji lemak kali ini kita menggunakan bahan minyak goreng, margarin, wortel, kacang tanah kering, kemiri, biji jagung kering, pepaya, singkong, santan, susu, dan seledri. Pada uji lemak, minyak goreng diteteskan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit. Kemudian setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa minyak goreng mengandung lemak. Kemudian ada jagung, seledri, dan singkong kering. Itu didiamkan juga selama 10 menit ya. Kemudian setelah 10 menit kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa wortel tidak mengandung lemak. Wortel mengandung vitamin A yang bermanfaat untuk kesehatan mata. Setelah melakukan uji lemak menggunakan bahan-bahan makanan seperti wortel, margarin, kemiri, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, dan susu, minyak goreng, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan tidak mengandung lemak. Seperti contoh, bahan yang mengandung lemak adalah kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan minyak. Kemudian bahan yang tidak mengandung lemak ada wortel, seledri, biji jagung, singkong, pepaya, dan susu. Kemudian dilanjut dengan uji protein. Setelah kami melakukan praktikum dari hasil pengamatan ini bahwa bahan makanan yang berbau seperti bau bulu ayam yang dibakar, diantaranya seledri, kangkung, putih telur, tempe, dan daging ayam. Sedangkan bahan makanan yang tidak berbau seperti bau bulu ayam yang terbakar yaitu roti. Dalam proses pembakaran, kami terlebih dahulu mengambil sampel bahan makanan dan menyalakan lilin. Kemudian kami menyiapkan bulu ayam untuk kemudian dibakar sebagai kontrol dalam percobaan ini. Kami pun membakar bulu ayam tersebut dan mengamati atau mencium aroma bulu ayam yang dibakar tersebut. Kemudian kami membakar roti dan dicium aroma roti yang telah dibakar dan membandingkan dengan aroma bulu ayam yang dibakar. Kami membakar tempe, kemudian mencium aroma tempe yang telah dibakar dan membandingkan dengan aroma bulu ayam yang telah dibakar.
Dilanjutkan dengan membakar kangkung, kemudian kangkung tersebut dicium aroma kangkung yang telah dibakar dan membandingkan aroma dengan aroma bulu ayam yang telah dibakar. Protein merupakan zat makanan yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, mengganti bagian yang rusak, dan sebagainya. Menurut sumbernya, protein itu dibagi menjadi dua golongan loh, yaitu protein hewani berasal dari hewan dan protein nabati berasal dari tumbuhan. Protein hewani merupakan protein sempurna karena mengandung asam amino esensial. Kemudian ada protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Protein nabati merupakan protein tidak sempurna karena kandungan asam amino esensialnya kurang lengkap. Jumlahnya kurang dari untuk memenuhi keperluan tubuh kecuali dari kacang-kacangan terutama kedelai. Protein nabati dapat diperoleh dari padi-padian, kacang-kacangan, dan sayuran. Perlu diketahui protein tidak dapat dibuat atau disimpan sebagai cadangan tubuh, jadi harus dikonsumsi secara teratur. Setelah kami melakukan pengamatan uji protein, kami menyiapkan beberapa bahan makanan seperti seledri, kangkung, putih telur yang telah direbus, roti, tempe, daging ayam sebagai bahan makanan yang akan diuji melalui proses pembakaran. Bahan makanan seperti gula pasir, putih telur yang telah direbus, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu kami uji melalui proses penetesan dengan larutan kapur atau asam sulfat. Hasil pembakaran tersebut kami mengamati adanya perubahan aroma-aroma tertentu. Seledri dan kangkung yang dibakar menghasilkan aroma seperti aroma bulu ayam yang dibakar loh. Putih telur yang dibakar menghasilkan aroma seperti bulu ayam juga yang telah dibakar. Roti yang dibakar menghasilkan aroma lain dan termasuk tempe juga. Oke guys, sekian praktikum dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.